Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Kita masih membahas tentang rukun iman yang ketiga, al-iman bil anbiya wal mursalin. Iman kepada para nabi dan para rasul. Ulul azmi minar rusul. Kelanjutan dari pembahasan kita malam hari ini terkait dengan iman kepada para rasul. Kita mulai dengan membahas para rasul yang tergolong ulul azmi. Ada di antara rasul-rasul Allah yang disebut atau yang digolongkan sebagai ulul azmi. Ulul azmi itu artinya orang-orang yang mempunyai tekad, semangat dan perjuangan yang kuat. Azm. Azm itu tekad, semangat dan perjuangan yang kuat. Ada 5 rasul yang dikategorikan sebagai ulul azmi. Siapa mereka? Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa alaihimussalam. Itu 5 rasul yang tergolong ulul azmi. Penyebutan mereka sebagai ulul azmi ini menunjukkan bahwa mereka memiliki keutamaan dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Ini penyebutan 5 nama yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Mereka adalah para rasul yang tergolong ulul azmi. Ketika kita mengatakan bahwa sebagian rasul kedudukannya lebih tinggi dari sebagian yang lain, itu bukan berarti kita merendahkan yang lain, atau bukan membeda-bedakan yang dilarang di dalam Al-Quran. Karena memang faktanya, dan memang Allah yang mengangkat sebagian rasul lebih utama dari sebagian yang lain. Yang tidak diperbolehkan dalam konteks membeda-bedakan itu tatkala seseorang beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari kerasulan yang lain. Itu larangan dan termasuk kekufuran. Itulah yang dimaksud kita tidak boleh membeda-bedakan para
rasul, yakni membeda-bedakan dalam pengertian beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Ini termasuk perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia dari semua rasul, itu bukan membeda-bedakan yang dilarang di dalam Al-Qur'an. Karena memang itulah fakta dan demikianlah Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita mengatakan 5 rasul ulul azmi itu lebih mulia dari yang lain. Semua rasul mulia. Manusia yang paling mulia adalah para nabi dan para rasul. Namun di antara mereka ada yang kemuliaannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kita bicara tentang maudhu'ur risalah, muatan risalah. Apa risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul? Wa yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah ba'atha rusulahu ila al-khalq litabshirihim wa indharihim. Kita wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada makhluknya untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Bushra, tabshir, wa tanzir. Tabshiruhum biridwanillah wa thawabihi wa jannatihi in amanu bihi wa birusulihi wa ata'uh, wa indharuhum min ghadabillah in kafaru wa asaw. Mereka para rasul memberikan kabar gembira berupa keridhaannya Allah, pahala yang Allah berikan kepada mereka dan syurga. Kabar gembira ini, keridhaan Allah, pahala dan syurganya Allah berikan. Kabar gembira ini bagi mereka-mereka yang beriman kepada para rasul dan mereka taat kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul. Demikian pula para rasul itu memberi peringatan min ghadabillah, peringatan terhadap manusia, peringatan kepada manusia akan murkanya Allah. In kafaru, jika mereka kufur kepada Allah, jika mereka kufur kepada utusan-utusan Allah, wa asau, dan jika mereka bermaksiat, melanggar perintah-perintah Rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 48-49, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Dan tidaklah kami utus para rasul, orang-orang yang kami utus, yakni mereka para rasul, illa mubashshirina wa munzirin, melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Faman amana wa aslah, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang beriman dan melakukan perbaikan dan kebaikan, maka mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Sebaliknya, walladzina kadzdzabu biayatina yamassahumul adzabu bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
Itu tugas para rasul, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Demikian pula para da'i, para ulama, dan termasuk para orang tua, beri peringatan dan juga beri kabar gembira. Tumbuhkan harapan dan juga tumbuhkan rasa takut. Jadi Rasul itu tidak selalu ngasih kabar gembira saja. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Terserah, gak apa-apa. Islam itu mudah lah. Demikian pula tidak sebaliknya. Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Neraka gak boleh. Lah, seimbang. Terkadang ada motivasi, terkadang juga memberikan peringatan. Itulah mengapa, bahkan itulah cara Al-Quranul Karim menumbuhkan keimanan. Ya. Kita lihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang neraka, diiringi dengan pembicaraan tentang syurga. Ketika berbicara tentang syurga, diingatkan tentang neraka. Jadi kabar gembira dan peringatan itu harus seimbang. Harus seimbang. Para rasul diutus untuk memberikan peringatan dan juga memberikan kabar gembira. Peringatan buat siapa? Mereka yang kufur dan bermaksiat. Kabar gembira bagi siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Kama yajibu alaina an nu'mina bi anna jami'a haula'i ar-rusul ba'athahum Allah li tahqiqi ghardin asasin wahid wa ibadatullah. Kita juga wajib mengimani bahwa semua rasul itu diutus dalam rangka merealisasikan tujuan asasi. Tujuan asasi, tujuan yang paling pokok, dan ini merupakan ghard, tujuan diciptakannya manusia, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan itulah muatan risalah yang paling inti yang dibawa oleh para rasul, yang dibawa oleh para nabi. Wa huwa ibadatullah, mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa iqamatu dinih, untuk menegakkan agama Allah. Wa tauhidu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatih, serta mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, baik dalam aspek rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus para rasul sebelummu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nuhi ilaihi, dan tidaklah kami utus para rasul sebelummu ya Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah hanya kepadaku, beribadahlah hanya kepadaku. Itulah tujuan pokok inti dari diutusnya para nabi dan para rasul, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, memerintahkan manusia untuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah. Di dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'athna, dan sungguh kata Allah, telah kami utus fi kulli ummah, setiap umat, rasulan, seorang rasul. Kami utus setiap umat seorang rasul. Apa yang diserukan oleh rasul tersebut? An i'budullah, hendaklah kalian wahai manusia beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi segala bentuk
Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Itulah inti dakwah para rasul. Mereka semua mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allah azza wa jalla berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wa ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Dan telah disyariatkan untukmu tentang agama apa yang telah dipesankan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami pesankan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa pesan Allah kepada mereka semua? Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Menegakkan agama Allah, membumikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tugas para rasul. Mereka diutus oleh Allah bukan untuk membangun perekonomian umat, walaupun itu bagian dari ajaran Islam. Bukan hanya untuk membangun akhlak manusia, sekalipun itu bagian terpenting juga dari apa yang diutus atau apa yang diperintahkan Rasul untuk sampaikan pada umatnya. Yang paling inti, agar manusia tidak lagi menyembah kepada selain Allah. Mereka salat menghadap Allah. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Mereka ikhlaskan agama untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah prinsip seorang Muslim. Prinsip seorang Muslim, salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Maka tatkala manusia masih memalingkan ibadah kepada selain Allah, berarti mereka belum memenuhi panggilan para rasul. Mereka belum memenuhi panggilan utusan-utusan Allah yang selalu berseru, ani'budullah wajtanibut taghut, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum, al-wajib alaina nahwa rasul. Apa kewajiban kita kepada para rasul? Wa yajibu alaina tasdiq rusulillahi jami'a. Wajib bagi kita untuk membenarkan utusan-utusan Allah semuanya. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia adalah utusan Allah yang wajib kita imani. Apa makna mengimani? Yakni kita mengimani bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah. Mereka adalah para rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajak umatnya menyembah hanya kepada Allah. Semua rasul, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya, kita imani. Sebagaimana kita mengimani utusan-utusan Allah, yakni malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengimani keberadaan mereka dan mengimani risalah mereka, dan kita tidak boleh wa alla nufarriq bainahum, kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka. Faman farraqa baina rusulillah, barang siapa yang membeda-bedakan di antara rasul-rasul Allah, fa amana bi ba'dihim wa kafara bil akharin, beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian, au saddaqa ba'dahum wa kadzdzaba ba'dha,
atau membenarkan sebagian dan mendustakan sebagian, kana minal kafirin, maka dia tergolong orang-orang kafir. Bahkan mengingkari satu Rasul saja, itu sama dengan mengingkari seluruh Rasulullah, utusan Allah. Karena mereka semuanya datang dari Allah dan mereka semuanya membawa satu misi untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 150-151, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. An-Nisa 150-151. Sesungguhnya orang-orang kufur kepada Allah dan Rasulnya dan hendak membedakan dengan beriman kepada Allah dan hendak membedakan antara iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan lain selain itu, merekalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan ini masalah prinsip yang paling mendasar. Maka kalau ada manusia beriman kepada seluruh Rasul illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minal kafirin. Dia beriman kepada semua Rasul tapi tidak mau beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minal kafirin. Itu nas Al-Quran. Beriman kepada semua Rasul tapi menolak kerasulan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, fahuwa minal kafirin. Beriman kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad tapi menolak kerasulan Nabi Musa, fahuwa minal kafirin. Rasul itu satu paket, harus diterima semuanya. Ini nas. Dan ini sekali lagi ikhwani fillah masalah prinsip yang hari ini ingin digoyahkan, bahkan ingin dirusak prinsip dasar ini, Pak. Sehingga muncul ajaran-ajaran, pemikiran-pemikiran yang mengatakan tidak beriman kepada Muhammad pun enggak apa-apa. Tidak beriman kepada Muhammad pun Anda tetap masuk surga. Loh, surga ini punyanya siapa? Lah dia ini siapa? Dan Anda jangan menganggap loh, ya ini omongan yang salah, ini tidak mungkin ada orang yang percaya. Pemuda-pemuda hari ini, Pak, demen, senang dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Saya pernah membaca status salah seorang yang dikenal di negara kita ini, Pak. Dikenal itu kan bukan berarti dia tokoh. Ya. Iblis itu juga terkenal. Ya. Dikenal bukan berarti baik. Dia memberikan komentar ketika ada orang yang tidak beriman, belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia berbuat baik. Orang itu berbuat baik, Pak. Lalu diberi komentar, apakah mungkin Tuhan menyiksa orang seperti ini? Ya. Maksudnya apa? Dia ingin mengatakan, tidak mungkin ini orang baik. Ya. Loh, hal seperti ini mungkin bagi antum, ini, tapi bagi teman-teman kita, kawan-kawan kita, bahkan saudara-saudara kita yang jarang ngaji, Pak, itu bisa mempengaruhi mereka. Ya. Sehingga sekarang kadang-kadang orang mengatakan, sudahlah, tidak perlu pakai agama-agama, yang penting baik, yang penting baik. Itu hati-hati itu, sudah terkena racun.
Quran menegaskan siapa mukmin, siapa kafir sangat jelas, gamblang, tegas. Keimanan ditentukan dengan apa? Bukan hanya dengan kebaikan, tapi dengan keyakinan dia terhadap Allah dan terhadap utusan-utusan Allah, dan yang harus diterima seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa iman tidak akan masuk syurga, sebaik apapun orang tersebut. Dan ini sekali lagi termasuk hal yang sudah dimaklumi oleh kaum muslimin yang kemudian ingin dibuat keraguan-raguan. Bahkan yang terkadang yang ngomong ini terkadang dari organisasi Islam. Na'udzubillah. Itulah pentingnya ma'asyiral muslimin kita terus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, baca keterangan-keterangan para ulama ahlu sunnah. Jangan melepaskan mereka. Itulah jamaah kaum muslimin. Karena syaitan, baik dari jenis jin dan manusia, terus ingin mengeluarkan kita dari akidah keyakinan yang benar. Karena permusuhan antara al-haq wal batil tidak akan pernah berhenti sampai datangnya hari kiamat. Antum kalau kuliah, ya, itu nanti akan ketemu dengan manusia-manusia mengatakan semua agama sama. Ya. Bahkan ada orang yang berani mengatakan apa? Tidak beragama pun Anda bisa masuk surga. Ya. Tapi semua ucapan-ucapan itu ikhwani fillah akan tidak bermakna, bahkan tidak ada nilainya bagi mereka-mereka yang memahami akidah yang benar, mereka-mereka yang akrab dengan Al-Quran, mereka-mereka yang akrab dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kewajiban kita kepada para rasul, kita juga wajib mengimani bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan amanahnya, telah menyampaikan risalahnya dengan sebaik-baiknya. Semua rasul, mereka tidak mungkin tidak menyampaikan risalah yang diamanahkan kepada mereka. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran telah disampaikan. Semua perintah telah disampaikan, semua larangan telah disampaikan. Semua telah disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada yang disembunyikan. Sehingga beragama ini tidak ada sesuatu yang kita perlu mencari-cari lagi lah. Cukupkan diri kita dengan apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu mencari-cari karena tidak ada yang hilang dari agama ini. Tidak ada yang kurang dari agama ini. Semuanya addal amanah wa nasahal ummah. Mereka sudah menunaikan amanah, memberikan nasihat kepada umat. Hanya tugas kita menerima, mengimani, dan tentunya yang ketiga, mentaati dan tidak menyalahi ajaran mereka. Karena taat kepada para rasul itu artinya taat kepada Allah. Konsekuensi dari keimanan ketaatan kita kepada Allah adalah keimanan dan ketaatan kita kepada utusan-utusan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 64, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah."
Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun melainkan, tidaklah kami utus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka rasul utusan Allah itu bukan hanya diyakini bahwa mereka adalah utusan Allah, tapi juga apa? Ditaati. Siapa yang kita taati bagi umat Islam adalah Rasul yang terakhir untuk umat yang terakhir, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa mereka adalah manusia yang paling baik dalam hal ilmu dan amal. Mereka adalah orang yang paling jujur, paling sempurna akhlaknya, dan bahwa Allah Azza wa Jalla mengistimewakan mereka dengan keutamaan-keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada manusia lain, dan bahwa Allah memelihara dan membersihkan mereka dari sifat dusta. Allah memelihara dan membersihkan mereka dari sifat khianat, dari sifat menyembunyikan ilmu, dari kelalaian dalam menyampaikan risalah, dan Allah membersihkan mereka dari segala dosa besar maupun dosa kecil. Itu harus kita yakini. Seluruh rasul manusia yang terbaik akhlaknya, terbaik ilmunya, terbaik amalnya. Mereka terjaga dari kesalahan, dari perbuatan dosa kecil apalagi besar. Mereka terjaga dari sifat menyembunyikan ilmu, dari khianat, dari dusta. Sehingga tidak ada satu ajaran Allah yang tidak tersampaikan kepada umatnya. Ketika kita meyakini hal itu, ma'asyiral muslimin, maka kita pasti akan menjadikan mereka sebagai panutan dan suri tauladan. Tidak ada manusia selain Nabi dan para Rasul yang maksum. Tidak ada manusia selain Nabi dan para Rasul yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Sedekat-dekatnya orang kepada Allah, bahkan dia tergolong waliullah, tetap dia pasti akan melakukan kesalahan. Karena yang dijaga adalah para nabi dan para rasul. Maka jangan memaksumkan selain Allah, selain Rasulullah Muhammad SAW dan para rasul. Jangan memaksumkan manusia-manusia selain para rasul. Yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa adalah para rasul dan para nabi. Terkadang ma'asyiral muslimin, ada kekeliruan yang dilakukan oleh para rasul, tapi langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak mungkin melakukan kesalahan sampai mereka meninggal. Tidak mungkin, karena mereka langsung dijaga oleh Allah. Dan itu tidak berlaku bagi selain para nabi dan para rasul. Sehingga jelas ikhwani fillah, perbedaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Syiah Rafidhah yang menyatakan bahwa ada 12 imam yang maksum, itu jelas berbeda. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini kemaksuman kecuali para nabi dan para rasul. Karena itu berbahaya keyakinan seperti itu, Pak. Kalau Anda sudah menganggap seseorang itu maksum, akhirnya Anda akan mengangkat derajatnya seperti derajatnya para nabi dan para rasul. Dan itu yang terjadi di sebagian orang yang ghulu, berlebih-lebihan terhadap sosok tertentu. Yang kelima, kita wajib mengimani bahwa para rasul itu laki-laki dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat. Dan Allah tidak mengutus para rasul dari jenis wanita. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 7, "Wa ma arsalnaka
wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu ya Muhammad melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka dari sini pendapat yang jelas, kuat, dan pendapat mayoritas ulama bahwa tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Tidak ada rasul dari kalangan wanita. Maka wanita-wanita di masa lalu yang memiliki keutamaan, mereka adalah wali-wali Allah. Seperti ibundanya Isa. Siapa namanya? Maryam. Kemudian keluarganya Firaun. Dan banyak wanita-wanita yang diceritakan di dalam Quran maupun dalam sunnah. Maka tidak ada seorang pun dari mereka yang termasuk dari kalangan Nabi dan Rasul. Ya, karena Nabi, Rasul itu dari golongan laki-laki. Ini bagi golongan liberal, kelompok liberal. Itu mereka selalu menyerukan kesetaraan. Ya. Dan ini sesuatu yang bukan hal yang ditolak oleh semua orang. Pengikutnya banyak termasuk di Indonesia ini. Antum bisa lihat itu, sampai mereka membuat ritual Jumatan itu khatib dan imamnya wanita. Ya, khatib dan imamnya wanita. Karena kalau laki-laki saja yang berhak menjadi khatib dan laki-laki saja yang berhak jadi imam, itu namanya diskriminatif, diskriminasi namanya. Itu namanya diskriminasi. Ya, jangan-jangan nanti kalau kita bicara Rasul gak ada dari perempuan, wah Anda diskriminatif, ya terserah sudah. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang keenam, kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla tidak memberinya tabiat khusus selain tabiat manusia. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah Kamis depan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.